Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Adelia, BP 22101155110016 dari Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang distribusi. Distribusi adalah proses sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapat. Sedangkan konsep distribusi menurut perspektif Islam, peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi dapat ditingkatkan dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Selanjutnya ada tujuan distribusi. Yang pertama, Islam menjamin kehidupan tiap pribadi, rakyat, serta menjamin masyarakat. Yang kedua, Islam menjamin kemasyarakatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara. Yang ketiga, mendistribusikan harta orang kaya, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam, itu yang pertama tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para mu'alaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap para muzaki, dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Allah Ta'ala, berarti mereka meneguhkan jiwa kepada iman dan ibadah. Yang kedua, ada tujuan untuk pendidikan. Secara umum, tujuan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak dan akhlak karimah seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah seperti pelit, luba, dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga ada tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Kedua, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Keempat, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Terakhir ada tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yaitu yang pertama, pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak harta. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal untuk usaha. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Yang ketiga, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya. Selanjutnya ada nilai yang ada dalam distribusi. Yang pertama itu ada akidah, moral, hukum syariah, dan keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelanggaran perbuatan kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral, keadilan ekonomi merupakan satu keharusan. Keadilan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.